Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yes, luar biasa. Yang luar biasa, mari bangkit berdiri semuanya. Siap bersorak bagi Tuhan? Amin. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap apapun Tuhan, Engkau selalu baik Tuhan. Dengan bersyukur kami akan memuji Engkau. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Yang mau kebaikan Tuhan, sorakan haleluya. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, Bawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kita bersyukur Tuhan, kita selalu bersyukur dengan semua kebaikan-Mu. Katakan sama-sama. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik,
kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, Perkasa mulia, Yesus mata di atas segala nama. Sebutkan namanya, Tuhan aja. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, kuasa mulia. Nama di atas, kita lebih sungguh lagi. Namanya Yesus Tuhan aja. Dalam kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, kuasa mulia. Nama di atas segala, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. masih mau memuji Tuhan? Kok saya lihat capek semua ya, nggak semangat ya. Yuk saya mau ajak kita mau lompat terus bilang haleluya 3 kali. Kalau belum semangat kita belum lanjut ya. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh puji-pujian yang dinaikkan. Amin. All my life is all for you, Jesus. With all I am. Mari angkat tangan kita semua.
Tuhan, untuk berkat-berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang pada sore hari ini kami dapat rasakan. Hari lepas hari Engkau telah memberkati setiap anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Dan malam hari ini, sore hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Terima kasih buat kelahiran-Mu, buat kehadiran-Mu yang telah menebus dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar akan firman Tuhan. Yang percaya, yang mau belajar katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Amin. Haleluya. Baik, sore hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya akan mengambil perikop atau judul firman pada sore hari ini, yaitu tentang keajaiban palungan. Keajaiban palungan. Saudara, keajaiban palungan bukan seperti lampu Aladin yang gosok-gosok keluar jinnya, bukan seperti itu. Keajaiban palungan di sini adalah berkaitan dengan Yesus sebagai Tuhan yang mau mengambil tempat, lahir di kandang, ya, tidur dengan kain lampin yang mana beliau yang mulia. Apakah tidak ada tempat lain? Ada, seharusnya ada. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang ditujuankan oleh Yesus yang lahir di palungan ini. Mari kita akan dasari dulu, kita akan membaca di dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 7 yang mengatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan kata-kata dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Siapa yang di sini waktu lahir di kandang domba dan dibobokkan atau ditidurkan di palungan tempat makan domba, rumput? Saya yakin di situ tidak ada wangi-wangian, tidak ada parfum, tapi parfumnya pasti kotoran dan pipisnya domba. Ya, sejelek-jeleknya rumah kita tidak lahir di kandang. Amin, saudara. Tapi Yesus kita, Allah kita, ya, mengapa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, palungan ini, ya, ini berbicara tentang keadaan manusia. Kandang yang kotor itu berbicara dengan kehidupan saya dan saudara saat ini. Dulu manusia awal itu dimuliakan, ditempatkan Tuhan di Taman Eden, di surga. Semua serba ada. Adam dan Hawa enak sekali. Tetapi apa saudara? Setelah mereka berbuat dosa, tidak taat kepada Tuhan, akibatnya apa? Terjadi kekacauan, kejahatan demi kejahatan, ya. Saat itu apa yang diberikan Tuhan dilanggar, apa yang difirmankan Allah dilanggar, maka terjadilah pembunuhan, perzinahan, poligami, terus sampai saat ini. Nah, kita ini manusia generasi setelah manusia pertama. Maka Allah mau lahir di palungan yang kotor. Palungan itu siapa? Saya dan kita semua. Kotor, hidup kita penuh dengan dosa. Kenapa Allah mau hadir? Saudara, Allah yang maha pengasih, Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, hari ini lahir dalam hidupku dan hidup saudara.
Apa balasan kita? Apa balasan saudara dan saya? Apakah menyambut Natal? Oh, Natal itu ya harus ada lampu-lampu, harus ada makanan yang lezat-lezat, bajunya harus baru. Nah, lilin-lilin, oh sekarang aja lilinnya keren, nggak pakai korek, ya kan? Cuma cetit. Nah, serba modern. Apakah itu? Panitia rapat berkali-kali menentukan konsumsi saja sampai berbulan-bulan, ya kan? Tidak ketemu, satu minta roti pisang, jangan malam-malam, satu minta brownies, nggak ketemu-temu saudara. Apa itu yang disebut menyambut Natal? Palungan yang kotor itu hidup kita. Tuhan minta palungan yang kotor itu dihadiri Allah sendiri dan hadir dalam hidup kita. Jadi saudara, keajaiban palungan yang pertama itu berkaitan dengan potret manusia. Potret diri kita. Mari kita lihat potret diri kita ini. Apakah potretnya sudah oke? Apakah sudah dihadiri Yesus lahir dalam palungan ini, apakah sudah berubah atau masih biasa-biasa saja, atau masih aku masih seperti yang dulu. Yang suka marah juga tetap suka marah, padahal Yesus sudah lahir. Palungan yang kotor itu sudah mau dibersihkan. Tapi yang marah masih marah, yang suka ngomel masih ngomel. Ayo latihan untuk menyambut Natal. Ya pokoknya asal datang saja ke ruangan ini. Yang penting mami papi tidak marah. Aku sudah tampil, sudah unjuk muka. Tetapi hatinya tidak ada untuk menyambut sang raja. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat 6 sampai 7 tadi ya, berkata bahwa tidak ada tempat lagi di penginapan. Yesus hanya diberi tempat di palungan yang kotor. Apakah saat Yesus sudah hadir di hatimu dan di hatiku, di hidupku dan di hidup kita semua, apa kita tidak bersyukur sampai Yesus mati di salib, mengorbankan dirinya yang luar biasa? Apa kita tetap dengan hidup kita yang lama? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang pertama, keajaiban palungan itu adalah Yesus yang maha mulia itu mau lahir di palungan. Siapa palungan? Saudara dan saya. Hidup kita yang dulu, yang lama, itu palungan. Nah, oleh sebab itu saudara, pada saat Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, itu kejahatan demi kejahatan terus beruntun sampai zamannya Nabi Nuh. Tidak ada satupun yang mau bertobat dan menyembah Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan jadi marah. Dihukum dengan air bah. Itu pun mereka masih tidak mau peka dengan perbuatan dosanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, agar kita kembali manusia yang mulia dan bertobat, maka Tuhan Yesus mau lahir di palungan. Palungan yang kotor. Kita, saudara dan saya. Ya. Keajaiban palungan yang kedua, saudara, itu berkaitan dengan apa? Surga gemetar. Coba kita akan buka lagi tadi Lukas. Kita baca ayat yang ke-13. Coba kita lihat Lukas tadi. Lukas 2 kita baca ayat yang ke-13 ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Perhatikan kata-kata sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah. Siapa yang lahir sehingga surga gemetar? Yesus Kristus. Ajaib ya, luar biasa. Saudara, kita ingat kalau kita
belajar di dalam firman Tuhan, saat Sarai umur 90 tahun, Abraham 100 tahun, Allah membukakan rahim Sarai yang notabene secara akal manusia sudah mungkin punya anak. Tetapi keajaiban dulu juga terjadi, lahir anak yang didambakan. Tetapi di dalam Alkitab tidak mencatat surga gemetar, tidak ada. Yohanes Pembaptis lahir juga tidak ada dicatat surga gemetar. Bala tentara surga bersorak-sorai dengan sejumlah besar. Di sini tidak dicatat berapa ribu, berapa juta, tapi sejumlah besar. Ini begitu Yesus lahir, bala tentara surga bersorak-sorai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita pelajari ini ya. Ini berbicara tentang apa? Saat palungan itu dihadiri Yesus Kristus yang lahir, surga gemetar. Maksudnya bagaimana? Saat hidup kita ini kotor seperti kandang, seperti palungan, tapi Yesus mau hadir dalam hidupmu dan hidupku. Kita bertobat atau mungkin kita membawa keluarga kita bertobat, apa yang terjadi? Surga bergetar, malaikat Tuhan bersorak-sorai, satu jiwa sangat berharga. Berapa jiwa yang ada di TSOL ini? Mungkin dulu waktu sebelum masuk sini belum kenal Tuhan, atau mungkin sudah kenal tetapi ya pokoknya asal kenal saja. Kristen mungkin sudah ya asal Kristen saja. Tetapi setelah Yesus mau lahir dalam hidup saudara dan saya, kita ini palungan loh saudara, ingat loh, kotor loh hidup kita ini. Ya. Sekali Yesus mau hadir dalam palungan, dalam hidup kita, ini Tuhan ini sudah luar biasa loh, ajaib loh. Kalau mau tuh enggak mau lahir di palungan. Banyak tempat yang indah-indah karena dia raja segala raja, benar enggak? Ya kan? Tapi sudah mau menjadi juru selamat kita, saudara dan saya. Oleh sebab itu pada saat mungkin sore hari ini yang sudah di sini bertahun-tahun, tetapi palungan itu sudah dihadiri Yesus, tetapi merasa surga belum gemetar, berarti Anda belum bertobat. Saya belum bertobat. Jangan sampai. Kasihan. Ya, kita sudah dikasih Allah luar biasa, saudara. Ya. Oleh sebab itu jangan tolak Yesus. Ayo bertobat. Ada pujian bahasa Jawa itu ya. Ayo podo bali marang urip jati, jatine urip mung Gusti Yesus. Saudara, pada saat kita hidup di dunia ini ya, kita harus pegang teguhnya apa? Sabdane Gusti musti bakal ono dalan kang angel lan urip rekoso. Firman Tuhan itu mengatakan bahwa hidup kita di dunia itu pasti ada jalan yang enak, jalan yang tidak enak. Lah sekarang kita ini mau ngikuti jalan yang mana? Yang enak-enak saja menurut kedagingan kita atau firman Tuhan? Kalau menurut firman Tuhan, kita bertobat, kita menjadi saksi, malaikat Tuhan itu bersorak-sorai. Malaikat Tuhan itu akan semua bersorak-sorai menyambut pertobatan saudara dan saya. Amin. Nah, puji Tuhan. Saudara, keajaiban yang ketiga. Ya. Mari kita tetap berada di dalam Lukas. Kita akan tetap baca Lukas 13 tapi Lukas 2 ayat 13 dan 14 ya. Keajaiban yang palungan yang ketiga berkaitan dengan tinggalkan palungan dan bertumbuh. Saya ulang ya. Keajaiban palungan yang ketiga itu adalah tinggalkan palungan dan bertumbuh. Mari kita akan baca
Lukas 2 tadi, jangan dipindah, mengatakan seperti ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpinya, dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara, setelah Tuhan Yesus lahir, kira-kira Yesus ini masih batita ya, bawah 3 tahun. Raja Herodes merasa iri, merasa tersaingi, ya. Disaingi oleh siapa? Yesus. Karena bayi yang baru lahir itu kok disebut raja. Banyak orang yang mengeluh-elukan, ya, raja di atas segala raja. Lah ini Herodes mulai, saudara, yang bergetar tidak hanya surga. Herodes bergetarnya dengan amarahnya. Dia membuat undang-undang, dia membuat peraturan. Bayi laki-laki di bawah 2 tahun, anak siapapun tidak peduli harus di apa? Bunuh. Tetapi malaikat Tuhan yang mengasihi Yesus itu sudah memberitahu lewat mimpi pada Yusuf dan Maria. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Maksudnya apa, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari ikuti perintah dan firman Tuhan seperti malaikat yang memerintahkan supaya Yusuf bawa anak itu, bawa istrimu pergi, lari. Nah, sekarang pertanyaannya, saat Yusuf, Maria dan bayi Yesus pergi meninggalkan palungan, palungannya dibawa enggak? Dinaikkan keledai, dibawa-bawa sampai rumput-rumputnya dibawa enggak, saudara? Enggak. Apa maksudnya? Saat Yesus berkata, bangkit, bertobat, layani Tuhan, tinggalkan palungan. Oh jangan toh Tuhan, oh marah itu enak kok. Kalau ada yang menyakiti aku, saya enggak bersalah, masa enggak dibalas? Saudara, saya punya teman, anaknya itu dipesan, didoktrin gini, kalau ada temanmu pukul, pukul genti. Kalau ada temanmu nakal, nakali genti. Kalau ditendang sekali, tendang 10 kali. Dan saat saya menyampaikan, wah tadi anakmu mukul ini, dia itu bersorak-sorai. Heran ya saudara. Wah berarti pendidikanku, berarti pesanku berhasil toh Bu. Saudara, saya gedek-gedek, ini mama macam apa ini? Saudara, Yesus tidak mau kita punya karakter seperti itu. Palungannya harus ditinggal. Yang sering menyimpan kepahitan, sakit hati, Yesus sudah menyuruh pergi, keluar dari palungan. Karena Herodes mau mencari anak itu, bunuh. Saudara, kalau Maria dan Yusuf, ah Tuhan, sudah wong ini masih bayi, tak di sini dulu ndak apa-apa, di palungan nyaman kok. Ini rumputnya sudah kering, sudah ndak begitu bau sekali. Ini sudah tak selimuti dengan kain lampen. Besok-besok saja biar agak besar ya Tuhan. Ya malaikat, saudara. Tuhan, lah wong orang itu menyakitkan sekali. Kenapa harus ndak tak ingat-ingat? Maaf, oke. Tapi masih tak simpan. Sama saja saudara masih menyimpan dendam. Padahal Maria dan Yusuf dan bayi Yesus saat pergi meninggalkan tempat itu dan lari, palungannya tidak dibawa. Itu yang dimaui Tuhan. Saudara siap membuang palungan yang kotor? Siap? Siap. Harus. Dan Tuhan akan bersukacita, malaikat Tuhan akan bersorak-sorai, dan surga akan bergetar.
manakala segala kepahitan yang ada dalam hidup kita, sakit hati yang kita simpan, sakit penyakit yang terus kita rasakan itu akibat kepahitan yang ada di sini. Saudara, keajaiban yang ketiga itu adalah berkaitan dengan tinggalkan palungan dan bertumbuh. Kalau saudara tetap di situ, bayi Yesus sudah diperintahkan bawa keluar dari palungan, tapi tetap di situ tidak akan bertumbuh. Mosok nanti sampai bayi Yesus besar mau bobok di palungan terus. Padahal palungan itu kan kotak hanya berapa puluh senti untuk tempat makanan kambing, makanan domba, ya kan? Ini berbicara tentang kehidupan rohani kita. Apakah kita mau tetap stagnan? Apakah kita memiliki bayi rohani? Lumayanlah anak-anak rohani. Atau kita mau menjadi dewasa rohani. Orang dewasa itu makan apa saja oke. Tapi kalau masih bayi harus susu, saudara. Kasih keras dikit perutnya bermasalah. Mungkin muntah. Nah kita ini kalau tidak dewasa rohani, ada firman yang keras dikit muntah. Perutnya sakit, gak mau menerima. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari. Untuk keajaiban palungan yang ketiga ini Tuhan sangat dambakan untuk anak-anaknya. Karena yang maha mulia itu sudah mau lahir di palungan yang kotor, yaitu kehidupan saudara dan saya. Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik. Amin. Yang keempat saudara, dua lagi ya. Masih mau mendengarkan? Masih semangat ya? Ya puji Tuhan. Keajaiban palungan yang keempat, mari kita baca Matius 2 ayat 11. Saudara, kita akan perhatikan firman Tuhan ini. Matius 11 ayat yang Matius 2 ayat yang ke-11. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Siapa kira-kira yang membuka hartanya ini? Ketiga orang Majus, saudara. Perhatikan kata-kata yang ada di sini, saudara. Inilah yang menjadi fokus kita untuk masuk pada hal perkenaan keajaiban palungan ini. Keajaiban palungan yang keempat berkaitan dengan berkat tak terduga. Saudara, saat Maria mau melahirkan Yesus di palungan, dia tidak memikirkan, wah nanti pada saat aku lahir banyak nih yang besuk nih, orang-orang kaya. Tidak terbayangkan sama sekali. Tetapi saat Yesus lahir di palungan, ada orang-orang kaya yang dari timur datang membawa emas, kemenyan dan mur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar tentang keajaiban yang keempat ini. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Saudara, yang dipersembahkan orang-orang Majus ini adalah emas. Ini berbicara supaya apa? Kita juga mempersembahkan hidup kita yang dulu kotor. Yesus sudah mau lahir, sudah mau menebus dosa kita. Karena kita ini palungan, ya. Kita harus bisa menjadi emas. Maksudnya tidak cincinnya sampai ini jari 10 harus diisi semua, bukan. Saudara tahu emas, saya pernah lihat tukang patri emas itu ya, saat mau mematri sesuatu yang patah itu diapakan? Dibakar. Emas itu semakin dibakar semakin apa, saudara? Cemerlang, semakin jos, saudara. Hidupmu dan hidupku kalau dibakar oleh permasalahan, dengan pencobaan, dengan sakit penyakit, tetapi kalau hidupmu meninggalkan palungan, semakin oke, semakin seperti emas, semakin cemerlang. Beda dengan gelang karet. Coba gelang karet kena api sedikit meleleh apa cemerlang? Meleleh. Baru ada peraturan apa sedikit sudah heboh, demo. Gak mau latihan terus. Apa ini capek ini Natal.
waktunya tidur. Itu apa saudara? Itu bukan emas. Mungkin itu hanya tali atau karet. Tetapi emas ini berkata tentang kuat, tahan, dan terus semakin cemerlang. Semakin ditempa semakin kuat, semakin bagus, semakin cemerlang. Kalau hidup saudara dan saya berdasarkan firman Tuhan yang ada dalam hidup kita. Lalu kemenyan kalau dibakar akan mengeluarkan apa saudara? Aroma yang harum. Nah, saat kita ini dibakar dengan permasalahan, pencobaan, atau mungkin sakit penyakit, tetap bersyukur, tetap memuji Tuhan, tetap mengucap syukur. Angel apa angel? Ayo. Nah, ini tanggal tua, kantong kering, sakit penyakit datang, apa kita tetap bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan? Kalau kita emas, kalau kita kemenyan, tetap harum di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Mur adalah rempah-rempah juga yang berbau harum. Nah, maksudnya saudara, pada saat hidup kita ini sudah dipimpin Tuhan, Yesus sudah lahir dalam hidup kita yang sebagai palungan. Sebenarnya hidup kita ini kotor, banyak dosa, banyak hal-hal yang tak terduga dalam hidup kita. Berkat-berkat mengalir. Saudara, berkat tidak berbicara tentang materi atau uang saja. Kalau Yesus sudah mengalir dalam hidup kita, pasti kita diubahkan. Karena tadi yang ketiga berkata, tinggalkan palungan, lari, pergi jauh, karena Herodes mengancam kita. Saudara, artinya apa? Kalau kita terus bersyukur, Tuhan sudah hadir dalam hidup kita sudah diubahkan, hidup kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang dulu itu suka marah, jadi lemah lembut. Dulu tidak sabaran, jadi sabar. Susah saudara, angel. Tapi mari kita belajar. Mari kita belajar. Saya ini orang yang sebenarnya aslinya tidak sabaran. Kalau belanja di swalayan atau di Rame, saya tidak pernah kemana-mana, lihat nengok kasir sih, ya. Nah ini kok panjang, tapi saya ingat ini butuh, ini habis, ini keperluan harus, itu melatih kesabaran kita. Lah memang ini swalayan siapa? Ya antri, harus antri, sepele saudara, antri, ya harus. Itu melatih kita. Apa kita mau marah? Mbok tambah lagi kasurnya 10 biar cepat. Ya enggak bisa saudara, ya. Itu yang keempat. Keajaiban palungan yang keempat itu berkaitan dengan berkat yang tak terduga. Kita sering mendengar orang bersaksi, saudara, dulu saya suka marah, dulu saya pembunuh, dulu saya preman, dulu saya ini. Tapi setelah Yesus merangkap hidup saya, saudara, saya tidak bisa apa-apa. Kita ingat Paulus, Rasul Paulus. Sebelum ditangkap Tuhan dia seperti apa? Wah, kalau sudah naik kuda dengan membawa ini surat yang dari raja, setiap lihat orang Kristen tidak peduli siapapun, bunuh. Wah, dia dengan gagah berani. Tapi setelah Yesus lahir dalam hidupnya, Rasul Paulus juga palungan seperti kita. Paulus sebelum jadi rasul, ya, dia sangat benci dengan orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Dia tidak suka. Tetapi setelah Yesus hadir dalam hidupnya, wah, ini Paulus ini sangat bahasa Jawanya itu berangasan, menang-menangan, aji mumpung, adi kuasa. Dia punya otoritas untuk membunuh setiap orang. Tapi bisa kelepek-kelepek dengan kasih Yesus. Mari simpan kasih Allah yang sudah hadir di dunia dalam hatimu dan hatiku, supaya palungan-palungan itu jauh dari kita, kotoran-kotoran itu jauh dari kita. Hidup baru, ciptaan baru yang ada. Yang kelima terakhir, seneng dong yang terakhir. Keajaiban palungan yang kelima berkaitan dengan apa? Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita baca Matius 24 ayat 32.
Nah, kalau Yesus sudah lahir, ya itu kedatangan yang pertama. Nah, nanti yang kedatangan yang kedua bagaimana? Yuk kita baca Matius, ya berapa tadi? Matius 24 ayat 32. Matius, ya. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam Matius 24 ayat yang ke-32. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keajaiban palungan yang kelima berkaitan dengan Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus datang yang pertama yang disebut Natal, yang kita peringati setiap tahun. Nah, yang kedua, dia ditempatkan tidak di palungan lagi. Beliau yang maha mulia itu nanti yang datang kedua kali tidak di palungan lagi, tidak mau melihat palungan. Artinya apa? Saat nanti Tuhan Yesus mau datang yang kedua, tidak mau melihat saya dan saudara ini tetap di palungan, tetap hidup dalam dosa, tetap hidup dalam kekotoran, kenajisan, hina dina, bau kotor. Yesus tidak mau. Hati-hati saudara ya. Kehadiran Tuhan Yesus yang kedua harus dipenuhi kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara, nanti Yesus datangnya kapan, Bu? Setiap ada hamba Tuhan menyampaikan firman atau khotbah, kok harus berjaga-jaga loh. Siap-siap Yesus mau datang. Nah, kapan? Tahun berapa? Tidak tahu. Justru saat tidak tahu itu kita harus selalu siap. Nah, kalau diberitahu nanti tahun baru besok, wah kita hidup ya kudus, tidak mau berbuat dosa. Ini mulut dijaga benar-benar. Kalau mau marah, membentak itu, tahan. Yesus tinggal tiung, tinggal dihitung mundur. Ya enggak bisa, enak sekali. Yesus tidak mau seperti itu. Kita harus selalu siap. Saudara, makanya apa? Hidup kita nanti akan disambut. Apakah kita sudah siap jadi mempelai Tuhan? Siap, saudara? Harus, ya. Karena apa? Yesus yang kedua ini tidak di palungan, tapi akan melihat glory to glory. Hanya itu melihat anak-anaknya. Tidak ada palungan lagi, tidak mau. Ya, tetapi saudara, Natal ini itu sebagai tonggak kita untuk menuju atau menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Apa yang kita persembahkan saat Natal seperti ini? Setiap tahun, setiap Natal kita nangis-nangis, kita mereview palungan-palungan yang sudah kita lakukan, numpuk palungan-palungan dari Januari sampai akhir November, nangis, Tuhan terima kasih atas kelahiranmu yang kau sudah menebus dosaku. Lagunya siapa itu, Charles atau Pancapondang, dinyanyikan lagi. Oh Tuhanku penebusku, tanggal 1 palungannya nemplok meneh. Apa saudara? Tidak mau seperti itu. Hati-hati. Setiap kita mau melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ingat yang kelima, yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Lah terus apakah kita main-main? Natal mempersembahkan hati separuh-separuh aja. Ya wis suruh latihan, nyanyi pokoknya nyanyi. Tidak dengan hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak mau. Saudara, kesimpulannya,
Di palungan yang pertama menghambarkan kehidupan kita yang kotor, tapi Yesus mau lahir, itu harus bersyukur. Yang kedua, Yesus lahir di palungan membuat surga bergetar. Artinya pada saat kehidupan saudara dan saya diubahkan oleh Yesus yang hadir dalam kehidupanku dan kehidupanmu, bersorak-sorai. Dan satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mari, lihat tetanggamu, lihat kiri kananmu. Saya ini tidak bisa naik motor, naiknya pulang pergi naiknya ojek. Saya seneng kalau drivernya mengawali tanya saya tentang keyakinan. Wah, sip, mulai dibukakan. Di situ saya bersaksi. Entah nanti kamu percaya atau tidak, penting tak sampaikan tentang pertobatan. Tiap hari saudara, seneng saya naik ojek, ada manfaatnya. Saudara, yang ketiga, ayo tinggalkan palungan, tinggalkan hidup kotor, tinggalkan hidup lama. Pergi, tinggal palungan dan bertumbuh. Memiliki kedewasaan rohani yang dahsyat di mata Tuhan. Yang keempat, bila Tuhan hadir di palungan atau dalam hidup kita, maka berkaitan dengan berkat-berkat melimpah. Tidak hanya berkat rohani, berkat jasmani juga akan mengikuti. Kebajikan dan kemurahan saja yang akan mengikuti kita. Yang kelima, siap menjadi mempelai menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Akan saya tutup dengan cerita ilustrasi. Ya ini tapi bukan Pak Ijo ya. Bentar, saya bukunya di mana? Ya. Saudara, mungkin sudah ada yang pernah mendengar cerita ini, tidak apa-apa. Ini tentang komitmen dan partisipasi saat menyambut Natal. Tulisannya kecil ya. Suatu hari di sebuah hutan yang sangat luas dan masih perawan, berkumpullah semua binatang untuk mengadakan rapat. Mereka mendengar bahwa Raja Daud, raja yang arif dan bijaksana, yang konon menguasai bahasa binatang, akan merayakan ulang tahunnya. Para binatang ingin memberikan suatu hadiah bagi Raja Daud, karena mereka juga terkesan akan kebaikan dan kebijaksanaan sang raja, sehingga kawasan hutan tetap terjaga dan terlindungi. Rapat dipimpin oleh sang raja hutan yang sangat perkasa, yaitu singa. Ada usul yang menarik dari si monyet, yang menginginkan agar raja diberi hadiah tarian saja. Para binatang menari semua. Saya usul ini, raja. Monyet memang terkenal lincah dan tidak bisa diam. Namun usul tersebut segera ditolak oleh gajah yang badannya besar, yang pasti akan membuat keributan. Aku tidak setuju. Nari sana sini, apa itu, bikin ribut saja. Enggak suka, enggak usah. Raja pusing nanti. Aku tidak setuju. Tidak ada menari di sini. Datang lagi usulan dari burung beo agar mereka menyumbangkan paduan suara para binatang. Namun usul tersebut juga segera ditolak oleh kelompok ular yang hanya pandai mendesis dan berbisik saja. Ora pati cetha. Saudara, di tengah suara riuh yang membuat mereka nyaris putus asa karena tidak ada kesepakatan, tiba-tiba berkokoklah ayam jago yang terkenal cerewetnya.
dia mengusulkan agar sang raja diberi hadiah makanan bestik babi dan telur ayam mata sapi. Dia bersedia menyumbangkan telur-telur ayam dari ayam betinanya, berapapun yang dibutuhkan. Dan usulan tersebut disambut gembira. Hore, 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 iya, ya, aku setuju, iya, hore, aku setuju, iya, setuju. Hampir semua para binatang setuju, sehingga akhirnya disepakati usulan sang ayam jago tersebut. Namun tidak semua tertawa gembira. Ada yang tertunduk dengan sedih, namun tetap menyetujui demi sang Raja Daud dan demi persaudaraan sesama binatang, yaitu sang babi. Dia tidak hanya menyumbangkan sebagian tubuhnya, tetapi seluruh dirinya beserta jiwa raganya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh sang babi adalah komitmen untuk menyambut sang raja yang berulang tahun. Bagaimana dengan ayam? Dia memberikan telur satu, besok masih ada keluar lagi. Dan nyawanya masih nempel dalam tubuhnya, masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Malam hari ini, Yesus mengajak saudara dan saya, apakah kita berkomitmen untuk memberi seluruh jiwa raga kita persembahkan kepada Tuhan seperti babi? Yang bisa menjawab saudara sendiri. Apakah menyambut Natal ini kita akan hanya seperti monyet yang lari sana lari sini bikin orang pusing, tidak ada tujuannya? Atau kita hanya cerewet saja seperti burung beo yang tidak ada putusnya, mungkin tidak setuju dengan ini, dengan itu, banyak ngomong, tapi tidak menyukakan hati Tuhan? Ataukah kita mau seperti babi yang mau berkorban seluruh jiwa raga kita, harta kita yang kita miliki hanya untuk menyambut sang raja? Amin. Mari kita naikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Katakan, Tuhan, hanya ini yang aku miliki. Aku anak-anak-Mu yang setia. Aku ingin seperti babi, memberikan seluruh jiwa ragaku, seluruh harta yang kumiliki Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Oh Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan
bersama-sama. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tinggalkan palungan yang kotor itu. Mari kita menjadi hidup yang baru, jadi ciptaan yang baru. Sambut Tuhan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Hamba milikku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan. Ya ya, sabar, inilah namamu ya Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami. Haleluya, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk Haleluya, haleluya, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kemarin-kemarin kita masih membawa palungan ke sana sini, kita masih senang membawa palungan dalam hidup kita. Tuhan mau palungan kita tinggalkan. Tuhan mau palungan kita buang. Dan kita lari jauh-jauh dan bertumbuh menjadi dewasa. Haleluya Yesus. Mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau meninggalkan palungan itu. Aku tidak mau pergi menuju ke kerajaan-Mu masih bawa palungan. Akan ku tinggalkan palungan yang kotor itu. Dan aku mau bersiap-siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan saat ini kami bersyukur untuk kelahiran-Mu, kehadiran-Mu. Engkau yang mau datang, mau hadir, mau masuk dalam palungan kami. Hidup kami yang kotor Tuhan sudah Engkau angkat, sudah Engkau bersihkan
Dan kami mau berjanji memberikan hidup kami seperti babi. Seluruh jiwa raga kami hanya kami persembahkan untuk Engkau. Biarlah hanya manis yang Kau dengar, seperti dupa yang harum, kemenyan emas dan mur itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkomitmen mau hidup baru, meninggalkan palungan dan menyambut kedatangan kedua kali, Tuhan hadir dan kita siap menjadi mempelai. Katakan Amin. amin. Haleluya. Tuhan berkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Kami keluarga besar KJS dari School of Life mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Yayu Sumarni yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Semuanya diberkati, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Oke. Dan kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Dr. Timotius Adi Susantia dari Ungaran. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Selamat datang Pak Dokter, kami harapkan bisa beribadah lagi di tempat ini dan menyampaikan firman di sini ya. Kemudian juga welcome to my lovely brother from German, Austin Susantia. Please. Ya, selamat datang Austin. Welcome. We are more than welcome here. Minggu depan bisa kesini lagi ya, bisa jadi pemain musik di sini. Tadi sudah ngomong-ngomong katanya mau main gitar di sini. Mau kan Pak Denny main yang ini, terus nanti dia main yang akustik kan asik ya, rame ya. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menyaksikan siaran ini dari YouTube. Terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih sudah share, terima kasih juga telah menyaksikan kami dan kami sangat berharap ibadah-ibadah kami menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan. Puji Tuhan. Minggu depan kita akan bertemu lagi, tentu saja dengan suasana yang lebih meriah dan kita akan merayakan Natal, Yesus yang lahir di hati kita, amin ya. Dan tentu saja kita akan lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Amin. Kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu hasil karya dari KJS Worship. The Lord bless you
tangan di hadapan Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur kasih-Mu limpah atas setiap kami Tuhan. Hari demi hari anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Tidak pernah kurang suatu apapun yang baik. Kesempatan hari ini Engkau memberkati setiap umat-Mu yang ada di tempat ini dan dimanapun juga siaran ini dapat ditangkap. Engkau yang mencintai kami semuanya. Engkau tersenyum atas hidup kami. Hujan berkat rohani, jiwani dan jasmani tidak pernah habis dalam hidup kami. Perkenan Bapa ada seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, shalom, shalom. Damai di dalam, damai di luar dilimpahkan atas kami. Hidup kami limpah dengan kesetiaan Tuhan yang selalu baru. Limpah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimeteraikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang sangat diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. God bless you all. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.